Selamat datang di sesi terakhir kelas APBN kita, di mana kita di sini akan membahas tentang postur APBN serta komponen-komponen yang ada di dalam APBN itu sendiri. Sejak APBN tahun 2000, Indonesia mulai menggunakan format I-account untuk menggantikan format sebelumnya yang berbentuk T-account atau seperti huruf T. Pada sisi kiri dapat kita lihat penerimaan negara dan di sebelah kanannya terdapat belanja negara. Kalau kita perhatikan beneran kayak huruf T kan? Bahkan pada format I-account yang berbentuk seperti huruf I, pencantuman pendapatan dan belanja berada pada satu kolom, sehingga dapat terlihat besaran surplus atau defisit yang didapat dari besaran negara dikurangi dengan belanja negara. Lebih jauh lagi, jika terdapat defisit, kita dapat melihat besaran pembiayaan anggaran yang dibutuhkan untuk menutupi defisit tersebut, karena berada dalam satu kolom. Selain itu, terdapat berbagai macam keuntungan dengan penggunaan format I-account ini. Pertama, mempermudah kita dalam pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan APBN itu sendiri. Kedua, karena menggunakan standar yang disesuaikan dengan Government Finance Statistics atau GFS, yang merupakan standar internasional dalam penyusunan APBN, kita dapat melakukan analisa komparasi dengan APBN negara lainnya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah memudahkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyusunan postur APBN dimulai dari pemerintah terlebih dahulu menetapkan parameter atau asumsi dasar ekonomi makro. Untuk asumsi dasar ekonomi makro sendiri, sekarang ada 7 item. Pertama ada tingkat pertumbuhan ekonomi, kedua ada tingkat inflasi, ketiga ada nilai kurs atau nilai tukar rupiah, keempat adalah tingkat bunga SPN 3 bulan, kelima adalah harga minyak mentah, keenam ada tingkat lifting minyak, dan yang terakhir ada tingkat lifting gas. Setelah asumsi dasar ekonomi makro disetujui atau telah diputuskan, barulah kita memproyeksikan besaran-besaran komponen dalam postur APBN itu sendiri. Dalam postur APBN terbagi menjadi 3 komponen besar. Pertama adalah pendapatan negara, kemudian kedua ada belanja negara, dan yang terakhir ada defisit dan pembiayaan anggaran. Besaran komponen-komponen tersebut disesuaikan dengan kebijakan umum pemerintah dalam pengelolaan APBN. Apakah bersifat akan balance budget atau seimbang antara pendapatan belanja negara, atau kita mau ekspansif di mana belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, atau surplus di mana pendapatan negara lebih besar dibanding belanja negara. Oke, kita breakdown menjadi pendapatan negara. Bagian pertama, pendapatan negara dan hibah merupakan semua penerimaan negara dalam 1 tahun yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak perlu dibayar kembali oleh negara. Besaran pendapatan negara dan hibah terutama dipengaruhi oleh proyeksi perkembangan ekonomi nasional dan internasional yang tercermin pada asumsi dasar ekonomi makro, perkembangan realisasi tahun-tahun sebelumnya, serta kebijakan pemerintah di bidang pendapatan negara dan hibah. Pendapatan negara sendiri dibagi menjadi 3 bagian penting. Pertama ada penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan ini erat hubungannya dengan kita sebagai warga negara, pasti tidak lepas dari pajak. Misalkan kita beli makanan cepat saji di restoran pun sudah kena pajak. Kita beli sepatu atau sneakers idaman kita kena pajak juga, karena pajak itu dari kita untuk kita. Penerimaan perpajakan sendiri merupakan sumber utama dalam proporsi pendapatan negara ini, sekitar 70%-an dari total penerimaan dalam negeri. Terus poin kedua adalah PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak ini pada tahun 2018 akhirnya memiliki undang-undang baru, yaitu Undang-Undang 9 tahun 2018, setelah
hampir 21 tahun lamanya menggunakan undang-undang lama. PNBP sendiri memiliki definisi baru, yaitu pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. PNBP sendiri dibagi menjadi 5 komponen yang dapat kita lihat di sebelah ini ya. Dan kemudian komponen terakhir dalam pendapatan negara adalah hibah. Hibah ini berasal dari negara lain atau organisasi yang memberikan hibah. Kemudian kita masuk ke belanja negara. Belanja negara merupakan semua pengeluaran negara dalam 1 tahun anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban negara dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh negara. Belanja negara sendiri dibagi menjadi dua komponen besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Apa sih belanja pemerintah pusat itu sendiri? Belanja pemerintah pusat memiliki fungsi sebagai stabilisator dalam perekonomian. Misalkan, saat perekonomian dalam kondisi resesi, maka dengan kebijakan belanja pemerintah pusat, kita dapat menerapkan kebijakan ekspansif yang dapat memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas serta memperkuat fundamental ekonomi. Sebaliknya, saat perekonomian dalam kondisi terlalu ekspansif atau overheating, kebijakan belanja pemerintah pusat dapat berperan untuk menstabilkan roda perekonomian menuju kondisi yang lebih kondusif. Jadi belanja pemerintah pusat itu apa aja isinya ya? Belanja pemerintah pusat itu ada belanja pegawai. Nah, ini belanja pegawai ini misalnya untuk pembayaran gaji PNS maupun pensiun juga ya. Kemudian ada belanja barang, kemudian ada belanja modal. Belanja modal ini untuk pembangunan infrastruktur masuk ke sini. Kemudian ada belanja subsidi. Terus kemudian ada pembayaran bunga hutang, ada belanja hibah, ada belanja sosial, dan belanja lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke daerah dan dana desa ini sendiri merupakan salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal guna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Ini transfer ke daerah dan dana desa dibagi menjadi transfer ke daerah sendiri dan dana desa sendiri ya. Jadi transfer ke daerah dibagi menjadi dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otsus, dan keistimewaan DIY. Jadi kalau kalian pernah dengar tentang DAU, DAK, ini masuknya ke transfer ke daerah semua. Kemudian ada dana desa. Dana desa ini juga baru dijalankan pada APBN tahun 2015 sesuai dengan Undang-Undang Desa ya. Kemudian komponen besar terakhir adalah defisit dan pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran itu lebih sering kita dengar kita kenal dengan namanya utang. Padahal utang sendiri cuma salah satu komponen dari pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran itu masih terdiri dari 5 komponen. Jadi pembiayaan ini sendiri muncul apabila besaran alokasi belanja melebihi besaran target pendapatan dan hibah dan terjadi defisit. Agar besaran belanja yang sudah ditetapkan dalam APBN dapat dilaksanakan dengan baik, kebijakan pemerintah untuk pembiayaan ini diutamakan berasal dari non-utang dan utang dalam negeri. Untuk pembagian komponen dalam pembiayaan anggaran ini sendiri dibagi menjadi 5, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Ada juga komponen defisit dan keseimbangan primer. Kalau untuk defisit sendiri, seperti kita tahu tadi, akan muncul ketika belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Lalu keseimbangan primer itu apa sih? Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga hutang.
Oke, sekian kelas hari ini. Semoga pembelajaran tadi dapat berguna buat kalian ya. Selamat belajar.